Ada kalanya hidup kita ada di posisi seperti marah. Keluarga ada Romo, punya. Anak ada, punya. Suami ada, punya Romo. Istri ada Romo. Orang tua ada Romo. Tapi saya tinggal di sebuah keluarga, Romo, kayak nggak punya keluarga. Betul apa betul? Punya anak udah kayak nggak punya anak. Punya suami udah nggak kayak punya suami. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Izinkan saya, dimanapun Anda berada, seberapa besar syukur Anda hari ini, seberapa besar juga masalah dan tantangan dalam hidup Anda. Jangan pernah kehilangan harapan ketika Anda berdoa. Ketika Anda masuk dalam rutinitas doa, kadang-kadang membuat kita bosan, kadang-kadang membuat kita patah semangat, kadang-kadang kita berbenturan dengan kenyataan demi kenyataan yang tidak sesuai dengan doa-doa kita, bukan? Alhasil doa kita pun hanya formalitas belaka, doa kita hanya hafalan belaka, doa kita hanya rumusan-rumusan kalimat yang diulang-ulang sampai kita sendiri pun bosan. Maka dari itu, izinkan saya dalam edisi kali ini membantu Anda semua melalui firman Tuhan memperkaya pengalaman rohani Anda dalam doa. Saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan satu tempat dalam kitab suci Perjanjian Lama, di mana di tempat ini doa-doa menemukan jawaban dari Tuhan. Dijawab. Mereka-mereka yang berdoa ini penuh dengan tantangan hidup, penuh dengan pergulatan, penuh dengan mara bahaya. Masalahnya luar biasa mengerikan. Mereka diajak untuk percaya. Dalam kesulitan mereka, pada akhirnya Tuhan menggiring mereka ke sebuah tempat. Disitulah doa-doa mereka sungguh-sungguh dikabulkan oleh Tuhan. Nama tempat itu sederhana, namanya Elim. Elim. Jadi saya menambahkan satu kosakata dalam doa Anda supaya doanya betul-betul bukan diulang-ulang, bukan itu-itu saja. Tuhan, berilah anak-anak-Mu ini pengalaman seperti di Elim. Itu ya, kalimat itu ya. Tuhan, izinkan anak-anak-Mu ini bisa mengalami pengalaman di Elim. Romo, di Elim memangnya ada apa? Nah, saya akan memperkenalkan kepada Anda. Ketika orang-orang Israel dalam kitab Keluaran di bab 15 itu, orang Israel baru saja keluar dari Mesir. Mereka baru saja menyeberangi Laut Merah. Kemahakuasaan Tuhan ditunjukkan bagi mereka. Sebetulnya sangat mudah buat Tuhan untuk memberikan umatnya ini aneka macam hal-hal yang mereka butuhkan. Persis seperti pikiran kita kalau kita lagi nakal gitu ya. Pikiran kita kalau lagi ngelindur. Tuhan kan bisa sebetulnya kasih saya rejeki daripada saya harus nangis-nangis dulu, doa dulu panjang lebar, terus nanti akhirnya Tuhan kasih. Kenapa Tuhan nggak ngasihnya dari awal? Yang membuat nanti saya bisa, ya udah Romo nggak pernah mengalami kesulitan hidup, nggak pernah nangis dalam doa Romo. Tapi apakah Anda yakin kalau Tuhan kasih berkat buat hidup kita sejak awal, apakah kita bisa mengenalnya dengan lebih baik? Apakah kita bisa bersyukur sebagaimana yang kita lakukan saat ini? Saya tidak yakin saudara-saudara. Orang-orang yang memang terlahir sudah kaya, orang tuanya kaya, dari kecil makanannya aja udah yang mewah-mewah, fasilitasnya semua dilengkapi, semua yang dia butuhkan selalu ada di depan mata dia. Apakah Anda yakin orang seperti ini adalah orang yang bisa bersyukur? Gimana dia bisa bersyukur, Romo, kalau kesulitan hidup aja dia nggak pernah menjumpai? Kesulitan dalam hal yang sungguh-sungguh menantang hidup, mempertaruhkan hidup. Saya yakin saudara-saudara, Tuhan memberikan kita, menunda harapan kita, menunda doa-doa kita terkabul, pasti ada maksudnya. Tuhan sedang mendidik kita untuk bersyukur dalam segala hal. Tuhan sedang mengajak kita untuk sadar betapa hidup kita ini bergantung pada kuasa Allah, pada kemurahan hatinya, pada belas kasihnya. Di pengalaman orang Israel itu di padang gurun Syur, padang gurun pertama yang dimasuki oleh orang Israel setelah mereka keluar dari Mesir. Di
padang gurun Syur ini, mereka berjalan dengan tidak mendapat air. Anda pasti kenal waktu itu pernah mendengar nama Mara. Waktu itu mereka sampai ke sebuah tempat namanya Mara. Airnya ada, berlimpah. Tapi pada waktu itu airnya tidak bisa diminum karena pahit. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya hidup kita ada di posisi seperti Mara. Keluarga ada Romo punya, anak ada punya, suami ada punya Romo, istri ada Romo, orang tua ada Romo. Tapi saya tinggal di sebuah keluarga Romo kayak nggak punya keluarga. Betul apa betul? Punya anak udah kayak nggak punya anak. Punya suami udah nggak kayak punya suami. Punya orang tua udah nggak kayak punya orang tua. Punya istri udah nggak kayak punya istri. Punya mertua tapi udah kayak nggak punya mertua. Apakah Anda pernah ada di posisi seperti ini? Jangan-jangan situasi hidup Anda sedang dibaca dalam Keluaran bab 15 ini. Seperti di Mara. Airnya ada tapi nggak bisa diminum karena airnya pahit. Pribadi-pribadi yang tadi saya sebut, orang-orang yang Anda miliki yang bersama-sama dengan Anda seolah-olah tidak ada. Hanya membawa kepahitan demi kepahitan dalam hidup Anda. Romo, izinkan Romo saya nangis dulu Romo. Kok ini saya banget Romo. Saya yakin pasti ada orang yang seperti itu. Punya harta Romo, tapi juga nggak bisa menikmati. Malah jadi rebutan anak, malah pada berantem Romo. Punya rumah Romo, bisa berteduh, tetapi ada aja masalah di dalam rumah. Hidup menjadi pahit. Punya harta salah, nggak punya harta salah. Punya pasangan hidup salah, nggak punya salah juga. Jadi mau apa? Nah ini saudara-saudara. Nah pada waktu itu terjadi sebuah keajaiban. Di mana orang Israel diminta untuk percaya pada tindakan Allah yang sangat sederhana yang diperintahkannya kepada Musa. Dikatakan pada waktu itu setelah mereka bersungut-sungut kepada Musa, apakah yang akan kami minum? Kami hidup dapat apa? Kami udah percaya sama Tuhan, kami udah berdoa, kami udah berharap, kami udah menggantungkan hidup kami. Apa yang kami dapat? Kenyataannya pahit. Dari satu kepahitan menuju kepahitan yang lain. Siapa yang kayak gitu coba? Romo. Jep. Itulah kitab suci. Membaca hidup kita. Ternyata masalah hidup manusia 3000 tahun yang lalu sama hari ini sama aja. Bentuknya aja yang berbeda. Dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Saudara-saudara, itu kan aneh bin ajaib. Sepotong kayu bisa apa sih? Tapi di situ masalahnya bukan pada sepotong kayunya. Tapi orang Israel diminta untuk percaya. Kadang-kadang kita itu diminta untuk percaya. Kita baru percaya pada hal-hal yang besar, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang grande, hal-hal yang luar biasa. Tapi terhadap hal-hal yang biasa atau bahkan yang jauh dari biasa, kita sulit untuk percaya. Hanya melalui sepotong kayu, saudara-saudara, Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Dalam hidup kita, Tuhan sudah menunjukkan berbagai macam tanda-tanda yang melebihi dari sepotong kayu. Tapi sayangnya lewat saja dari pandangan kita sia-siakan kesempatan itu. Padahal Tuhan sudah menunjukkan hanya lewat sepotong kayu saja kuasa Tuhan mau dinyatakan di situ. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan sedang berjuang buat kita, mengajak kita buat berjuang bersama Tuhan juga untuk mengubah kepahitan-kepahitan hidup kita menjadi manis. Ada tokoh dalam kitab suci seorang perempuan yang namanya si manis atau manisku, namanya Naomi. Tapi karena suaminya meninggal, anak laki-lakinya meninggal dua-duanya, dia jadi janda, dia gak punya anak sekarang. Dia bilang jangan panggil aku si manis, Naomi, panggil aku Mara. Ini dia saudara-saudara. Sebetulnya Romo, kita yang namain diri kita si pahit. Kita yang membuat diri kita pahit sebetulnya. Orang-orang di sekitar kita, mereka cuma pemicu-pemicu saja. Tapi filternya harusnya ada di tangan kita. Mau pahit atau manis, bagaimana kita melihat pengalaman-pengalaman itu.
Kalau mau pahit terus, ya akan pahit terus. Kalau mau, Tuhan akan mengubah kepahitan dalam hidupku menjadi manis. Itu yang terjadi dalam diri Naomi. Dikatakan di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bayangin saudara-saudara, dari masalah yang namanya kekeringan, ternyata Tuhan menunjukkan berkat-Nya yang lain. Tuhan memperkenalkan dirinya, memperkenalkan kuasanya, garansinya buat umat ini. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Rafael, Tuhan yang menyembuhkan, hadir di sini. Jadi ketika masalah, Romo saya nggak punya duit, saya berdoa supaya Tuhan kasih duit sama saya. Amin Romo, Tuhan kasih saya rezeki. Kadang-kadang kita seperti itu cara berpikirnya. Tapi melihat, bercermin dari kitab Keluaran bab 15 ini, iya ya, problemnya waktu itu kekeringan, nggak punya air. Tuhan dikasih bonus, yaitu Tuhan, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Padahal waktu itu belum ada kisah orang-orang Israel sakit ini, sakit itu. Nggak ada. Tuhan menunjukkan janjinya yang lain, memperkenalkan kuasanya yang lain. Di balik masalah kekeringan, nggak ada air waktu itu. Bagus nggak? Iya ya Romo. Sekarang saya mau melekin mata saya, Romo, lebih jeli lagi. Dari masalah saya yang ini, Tuhan pasti bantu. Tapi ternyata bukan hanya itu. Tuhan sedang menunjukkan kuasanya yang lain. Tuhan mengajak kita untuk taat. Tuhan mengajak kita untuk percaya sama kuasanya yang lebih daripada yang kita pikirkan. Maka sebetulnya masalah problem dalam hidup kita adalah sebuah sekolah kehidupan kita untuk mengenal Allah lebih besar lagi daripada sekedar Tuhan yang menambah lubang-lubang kehidupan kita. Tuhan jauh lebih besar daripada hal itu. Dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Nah ini dia, Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara, perjalanan dari selatan, dari Mesir, Gunung Sinai, menuju Tanah Berjanji, itu mengikuti alur-alur mata air. Mereka bisa hidup selama 40 tahun. Tuhan memberikan itu, mata air demi mata air dalam perjalanan mereka. Hanya di Elim saja ada 12 mata air. Bayangkan di satu tempat ada 12 mata air. Bisa jadi 12 ini sebuah angka sempurna. Setiap suku, 12 suku Israel mendapat sumber kehidupan mereka masing-masing. Tidak kekurangan supaya mereka jangan iri satu sama lain. Lalu juga 70 pohon korma. Lagi-lagi angka 70 adalah sebuah simbol angka sempurna. Sebuah kehidupan yang berlimpah, sebuah doa yang terjawab, sebuah harapan yang menjadi kenyataan. Bukan cuman kenyataan seperti yang mereka harapkan, tapi Tuhan selalu memberi lebih daripada yang kita bayangkan dalam doa-doa kita. Maka dari itu saudara-saudara, ketika nanti Anda berdoa, Anda punya masalah, hidup Anda lagi di titik bawah, titik nadir, Tuhan izinkan anak-anakmu boleh mengalami pengalaman di Elim seperti orang Israel dipelihara di padang gurun. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong kami anak-anakmu ini. Yuk berdoa bersama saya supaya kita semua bisa pada akhirnya dalam perjuangan hidup kita sebagai orang beriman, kita mencapai Elim kehidupan kita. Ya, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu Bapa atas semua kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, yang kami lihat, yang kami rasakan, maupun yang kecil tidak terlihat dan tidak terasa. Kami percaya semua hidup kami yang kami miliki adalah pemberian. Izinkan kami menanggalkan kesombongan-kesombongan kami. Semua yang kami miliki, badan kami, jiwa kami, roh kami adalah pemberian.
Baju yang menempel di tubuh kami adalah hasil kerja keras orang-orang yang bekerja susah payah buat kami. Makanan yang kami makan adalah juga hasil perjuangan orang-orang yang mungkin tidak pernah kami kenal. Semua yang menempel dalam diri kami, Tuhan, semua adalah pemberian. Ajarkan kami untuk hidup rendah hati, jauhkan kesombongan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini banyak anak-anak-Mu sedang mengalami kekeringan rohani, kekeringan rejeki, kekeringan kebahagiaan, kekeringan cinta kasih dalam keluarga mereka, dalam hidup mereka. Mereka merasa sia-sia. Tuhan, seperti Engkau mengubah air yang pahit di mara menjadi manis untuk diminum, izinkan kami untuk melihat pertolongan-Mu dalam sekecil apapun itu, sehingga kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sembuhkan ya Tuhan umat-umat-Mu yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam penderitaan sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, supaya mereka bisa mengalami sendiri Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan, bawalah kami ke Elim kehidupan kami. Kami mau berjalan lagi, kami mau berjuang lagi. Kami percaya akan ada Elim dalam kehidupan kami. Semua digenapi, semua menjadi nyata, semua menjadi indah pada waktunya. Tuhan, biarkanlah hati kami merendah di hadapan-Mu, menanggalkan kesombongan kami di hadapan kemahakuasaan-Mu, kesombongan pikiran, kesombongan hati, kesombongan rohani kami. Singkirkan Tuhan, gantilah dengan Roh Kudus-Mu yang tinggal, masuk, bertahta dalam diri kami. Terpancarlah kemuliaan Allah. Kami akan berjalan untuk menuju Elim kehidupan kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan yang menolong, Tuhanlah segala kuasa. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan kuasa kasih Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati, selamat berakhir pekan ya, bye-bye. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Sekarang saya ada di rumah singgah House of Heart, pejuang-pejuang untuk anak-anak yang operasi jantung di RSCM. Mereka ternyata orang-orang dari daerah, dari Padang, dari Solo, dari berbagai macam daerah yang anak-anak mereka usia 5 bulan, usia 16 tahun harus operasi di RSCM, dan mereka sangat membutuhkan bantuan kita. Buat Anda yang mau support entah susu, baju, sendal, atau beras, atau apapun lah, silakan. Saya nanti kasih alamatnya, Anda kirim sendiri ya. Ditunggu kiriman-kiriman dari surga. Yuk kita masuk sebentar. Ini silakan. Halo. Sepeda-sepeda. Halo, halo. Oh, bikin video romonya. Terima kasih. Ayo kita foto yuk. Iya. Foto romo. Ayo mau katanya minta